Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dalam kelompokmu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Tuliskan hasil diskusimu. 1. Membantu Bu Mimin berjualan di kantin. 2. Saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. 3. Menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. 4. Uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. 5. Jujur, saling bekerja sama, bekerja keras dan saling tolong-menolong. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama, hal yang sudah baik dari kamu, hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu dan rencana perbaikan diri. Kami bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan yang saya lihat adalah ada yang bekerja cekatan dan ada yang kerjanya lambat. Hal baik yang saya dapat dari kerjasama adalah saling membantu sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Saya sudah bisa bekerja sama dan menghargai teman. Namun, saya perlu memperbaiki kemampuan memahami perbedaan yang dimiliki teman. Untuk rencana perbaikan diri, saya akan berusaha lebih memahami kemampuan orang lain. Nah, mintalah pendapat kelompokmu tentang sikapmu. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segitiga dan segi empat? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Iya, 60 derajat. Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Betul, 180 derajat. Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan. Ukurlah semua sudut dalam segitiga berikut. Ada segitiga A, B, C, dan D. Tulislah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Segitiga A, besar jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Segitiga B, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Segitiga C, besar jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Dan segitiga D, besar jumlah sudut dalam pada segitiganya juga 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Iya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama yaitu 180 derajat.
Coba buktikan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Potong ujung segitiga lalu susun seperti gambar berikut. Jadi setelah kita potong, kita susun sudut-sudutnya ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Iya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama yaitu 180 derajat. Iya, semua segitiga mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga memengaruhi namanya. Nah, berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Nah, segitiga yang pertama ini namanya adalah segitiga lancip. Alasannya ketiga sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga yang kedua namanya adalah segitiga lancip. Alasannya ketiga sudutnya lancip ya, kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga yang ketiga namanya adalah segitiga siku-siku. Alasannya adalah karena salah satu sudutnya siku-siku. Besarnya 90 derajat. Kemudian segitiga yang terakhir namanya adalah segitiga tumpul. Alasannya adalah karena salah satu sudutnya tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat. Tukar hasilmu dengan temanmu. Jawablah pertanyaan berikut, hitunglah sudut yang belum diketahui. Nah, segitiga yang pertama ini, besar sudut yang pertama 45 derajat, kemudian besar sudut yang kedua juga 45 derajat. Kita cari sudut yang ketiga ya. Caranya mencari adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 45 derajat. Jadi dua sudut ini kita tambahkan atau kita jumlahkan. 180 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Paham ya? Kita masuk segitiga yang kedua. Sudut yang pertama besarnya adalah 90 derajat. Dan sudut yang kedua besarnya adalah 30 derajat. Maka kita akan mencari sudut yang ketiga. 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian segitiga yang ketiga, sudut pertama besarnya 40 derajat dan sudut kedua besarnya 70 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 70 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Kemudian segitiga yang keempat. Besar sudut yang pertama adalah 40 derajat dan besar sudut yang kedua adalah 100 derajat. 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 100 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Segitiga yang kelima, sudut yang pertama adalah 110 derajat. Dan sudut yang kedua adalah 30 derajat. 180 derajat dikurangi 110 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Kemudian segitiga yang terakhir, sudut yang pertama besarnya 60 derajat. Sudut yang kedua besarnya 80 derajat. Maka untuk mencari sudut yang ketiga, 180 derajat dikurangi jumlah dua sudut yang diketahui, 60 derajat ditambah 80 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Sudah paham ya? Jadi cara mencarinya adalah
Sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dari sudut 1 dan sudut 2. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Ya, saat bekerja sama tadi saya dan teman-teman sudah terbiasa bekerja sama. Kami saling menghargai pendapat satu dan lainnya. Sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Ancep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Ancep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Ancep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Paragraf 1, gagasan pokoknya malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukungnya, 1. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. 2. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. 3. Orang tersebut rupanya Pak Semi. Paragraf 2, gagasan pokoknya, Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Gagasan pendukungnya, 1. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. 2. Ia harus menghadiri acara adat di sana. 3. Ia menggunakan kapal laut. 4. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. 5. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf 3, gagasan pokoknya, Pak Ancep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Gagasan pendukungnya, 1. Sampai di rumah Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. 2. Pak Ancep memanggil warga yang lain untuk membantu. Paragraf 4, gagasan pokoknya, datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Gagasan pendukungnya, 1. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. 2. Pak Made dan Pak Ancep membersihkan tempat tidur. 3. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. 4. Pak Nur membeli makanan. Paragraf 5, gagasan pokoknya, setelah makan dan meminum teh hangat Pak Semi beristirahat. Gagasan pendukungnya, 1. Ia senang warga desa membantunya. 2. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. 3. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, adik-adik, sebenarnya ada 5 paragraf pada cerita sigap membantu sesama. Jadi seharusnya ada 5 diagram. Tetapi di buku tema kalian hanya disediakan diagram sampai paragraf 3 saja. Nah, untuk paragraf yang keempat dan kelima kalian bisa menuliskannya sendiri